rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Aku bejana-Mu Tuhan, pakai hidupku Tuhan, biar kemuliaan-Mu terlihat melaluiku Tuhan. Ku jadi kesaksian atas kebesaran-Mu, ku menjadi bukti atas karya kasih-Mu Tuhan. Ini hidupku, pakai hidupku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Semakin bertambah dan ku semakin berkurang Tuhan. Hidupku untuk-Mu, untuk rencana-Mu yang indah, untuk rancangan-Mu yang mulia. Ku bukan milikku sendiri lagi, namun Kau yang punya diriku seutuhnya, seutuhnya. Oh, ambil alih seluruh hidupku, ambil alih seluruh hidupku.
seluruh hidupku. Ku milikmu, ambil alih seluruh hidupku. Ku milikmu, ambil alih seluruh hidupku. Ku milikmu Tuhan, ku milikmu Tuhan, untuk rencanamu, untuk melakukan yang kau mau, untuk menjadi yang kau inginkan. Oh. Oke, shalom semuanya. Shalom. Luar biasa teman-teman semuanya yang sudah bergabung, yang sudah hadir di dalam room Zoom meeting ini. Wah, luar biasa nih teman-teman semuanya. Mungkin saya mau nanya dulu nih kabarnya teman-teman. Boleh di kolom chat teman-teman kita nanya kabar nih, gimana nih kabarnya teman-teman satu persatu. Gimana nih keadaannya, baikkah? Atau lagi sakit mungkin teman-teman, atau lagi keadaannya lagi nggak baik-baik saja, atau lagi banyak ujian Kak, atau aduh kuliahnya lagi sibuk mungkin, atau sekolahnya lagi ngerjain banyak laprak, atau seperti apa teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman? Wah, kata Kak Bintang, Shalom Kak, baik. Kak Riki nggak enak badan, Kak Cila puji Tuhan baik, Kak Febri baik, Kak Julis hati putus, wah kenapa nih Kak Ian nih, aduh. Yang lain nih teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman? Kita datang, kita dalam dari Tuhan dengan keadaan yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja teman-teman, tapi kami kalian percaya kita di sini kita sama-sama masuk ke dalam, mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lagi galau katanya Kak Ical, aduh worship leader kita lagi galau nih ya. Jangan sampai nanti ikut ya galaunya. Oke teman-teman, oke, nggak apa-apa, kita yakin dan percaya pasti Tuhan menyertai kita semua teman-teman. Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, di kuliah kita, di setiap langkah kehidupan kita teman-teman. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita teman-teman. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah mengharap kayak aduh Kak, sepertinya aku nggak bisa lagi deh menjalani hidup ini. Jangan pernah berpikiran untuk nggak ada solusi ya teman-teman ya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita datang ke Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan solusi. Kairosnya Tuhan akan ada, akan terjadi di dalam kehidupan dia. Kalau Tuhan sudah menolong kemarin-kemarin teman-teman, di dalam ujian dan di setiap semester demi semester, di setiap pekerjaan demi pekerjaan, tolong Tuhan juga akan tolong ke depan ya teman-teman. Jadi jangan pernah khawatir akan hari esok. Nah, hari ini mau punya kesusahan sendiri teman-teman, dan hari esok punya masa depan yang luar biasa, punya harapan yang luar biasa teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, tidak usah panjang-panjang ya teman-teman ya. Ada yang paham, ada yang tahu pembicara kita hari ini siapa teman-teman? Pembicara kita ini jauh teman-teman, saya undang menggunakan kapal pesawat. Ada yang tahu kah guys siapa pembicara kita hari ini? Kak Rizky Lomban, katanya Kak Ian. Rizky Lomban, wah luar biasa ya teman-teman. Jadi pembicara kita hari ini adalah Kak Hosea Rizky Lomban ya, nama lengkapnya adalah Kak Hosea Rizky Lomban. Kita bakal sapa dulu ini pembicara kita hari ini. Halo Kak Hosea. Halo, halo. Halo, gimana nih kabarnya Kak Hosea hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, baik. Gimana Kak, siap untuk melayani hari anak-anak muda ini Kak hari ini? Harus selalu siap dong. Selalu siap ya, ini adalah hamba Tuhan yang sangat diurapi teman-teman ya. Kami yakin dan percaya ini kita nggak sabar lagi nih akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Hosea. Oke, baik teman-teman semuanya, ada sekitar 19 partisipan yang hadir di sini. Saya yakin percaya kita semuanya sama-sama mempunyai kerinduan ya teman-teman ya, untuk belajar tentang firman Tuhan, dan kita akan masuk lebih lagi teman-teman di dalam ujian dan penyembahan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa dimanapun kita berada teman-teman semuanya.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau sungguh nyata, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersuka cita, Tuhan, ketika kami ada bersama dengan teman-teman kami, ketika kami berada, Tuhan, di dalam lingkungan, dalam circle yang baik, di mana kami mempunyai satu kerinduan, Bapak, yaitu kami mengenal Engkau, kami mengenal pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Meskipun Bapak kami datang pada hari ini, Tuhan, ke hadirat Tuhan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan. Mungkin kami datang ke hadirat Tuhan dengan keadaan yang lagi terpuruk, Bapak. Tapi pada hari ini, Tuhan, kami akan datang kepadamu, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, kelegaan Tuhan akan memberikan kepada kami semuanya, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Kami siap, Bapak, untuk memulai ibadah ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang siap untuk beribadah pada hari ini, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita akan pujian dan penyembahan, teman-teman. Saya serahkan kepada worship leader yang kasih kita pada hari ini, Kak Ical Genta. Saya persilakan. Oke, benar ya kata Kau Baja tadi, kita tinggalkan semua pergumulan kita, apapun yang menjadi beban kita pada saat ini, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kita akan memuji Tuhan lewat pujian Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, benar ya teman-teman. Jadi
kapanpun Tuhan Yesus tetap baik buat kehidupan kita. Karena itu patutlah kita selalu menaikkan pujian, ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita percaya itu adalah proses yang mendewasakan hidup kita. Karena itu kita harus terus merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita yang terus memampukan kita untuk berada pada saat ini. Karena itu mari kita nyanyikan penyembahan kita lewat pujian penolong yang setia. Mari kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita nyanyikan sekali lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, kadang ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan penolongku. Penolongku kan setia. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
pulihkan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan hubungan kami yang rusak ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, hari ini ya Bapa, berbicaralah kepada anak-anak-Mu. Berbicaralah kepada biji mata-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang kami dengar membuat kami semakin mengasihi dan mengenal Engkau Tuhan Yesus. Semakin kami percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu itu hidup. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami siap mendengar ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat Kakak Obajan yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya share screen dulu ya. Sabar. Di ini dulu, besar dulu ya. Teman-teman udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Coba Obaja, udah jelas belum suaranya? Suaranya udah jelas? Halo Obaja, suaranya udah jelas belum? Udah Kak. Oh, udah ya? Ya. Oke teman-teman, hari ini tema kita itu kakak ambil dari bahasa Indonesia aja ya. Karena kan belum tentu kita semua tahu bahasa Inggris. Nah, jadi tema kita itu tetap percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman semuanya berbicara tentang percaya. Kakak mau tanya nih sama teman-teman. Pernah nggak sih kita satu waktu kita nggak dipercaya sama orang-orang? Mungkin itu di pelayanan kita nggak dipercaya. Mungkin dalam pergaulan kita atau dalam hal yang lainnya. Pernah nggak sih kita nggak dipercaya gitu? Kayak nggak dianggap gitu? Nah, pasti kalau kita nggak dipercaya sama orang lain, sama mungkin di pelayan atau di tempat yang lainnya, pasti dalam hati kita kesel gitu. Karena kita kayak ngerasa kayak seakan-akan kita kayak nggak dihargain gitu. Nah, ada beberapa faktor teman-teman kenapa kita nggak dipercaya. Ada 3. Yang pertama, karena kita nggak bertanggung jawab, kita nggak jujur, dan kita nggak ahli di bidang itu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Yesus. Yesus, dia ahli di dalam kehidupan. Dia ahli dalam memelihara hidup kita. Dia ahli dalam menjaga hidup kita. Dia ahli dalam menolong hidup kita. Dia ahli memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tadi kita nyanyi, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Dia ahli dalam menolong hidup kita. Yang kedua, dia bertanggung jawab loh teman-teman semuanya. Dia bertanggung jawab sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak pernah berubah sekalipun dunia itu berubah. Sekalipun mungkin keadaan kita berubah-ubah. Tetapi firman Tuhan nggak pernah berubah. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Artinya Yesus itu bertanggung jawab loh sama kehidupan kita. Sama firman-Nya. Nah, bahkan kita ada hari ini, teman-teman semuanya, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Itu semua karena kekuatan-Nya Tuhan. Itu semua karena dia ahli di dalam menjaga hidup kita. Itu semua karena dia bertanggung jawab dalam hidup kita. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita boleh tengok ke belakang pertolongan Tuhan, kasih-Nya Tuhan buat hidup kita, itu semua udah terbukti
Bahkan kalau lebih jauh lagi, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati buat kita. Sebelum orang tua kita mengasihi kita, Yesus sudah lebih mengasihi kita. Nah, teman-teman semuanya, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Karena Yesus udah buktikan semua itu. Dia bertanggung jawab, dia ahli. Oke, dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar tentang tetap percaya kepada Yesus yang kakak ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi ini kisah tentang Yesus dan murid-muridnya itu menyeberangi danau ya teman-teman. Kakak baca ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, jadi bukan cuma Yesus sendiri nih. Yesus ngajak murid-murid yang lain. Jadi ada murid-murid sama Tuhan. Ada bersama dengan murid-muridnya di perahu. Tetapi pertanyaannya, kok ada Tovan sih? Seharusnya kalau ada Tuhan Yesus, seharusnya perjalanan mereka ya baik dong. Seharusnya perjalanan mereka aman aja. Tapi kok ada Taufan sih? Bahkan dikatakan Taufan yang sangat dahsyat. Kok ada Taufan? Padahal ada Yesus di perahu itu. Kenapa? Dan ini dalam kehidupan kita pun seperti itu teman-teman semuanya. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kok kita ngalamin masalah ya? Kok kita ngalamin tantangan hidup juga ya? Artinya teman-teman, ikut Tuhan Yesus bukan berarti kita lepas dari namanya masalah. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti kita nggak ada tantangan hidup, teman-teman semuanya. Itu tetap ada. Tantangan hidup tetap ada, teman-teman. Masalah tetap ada. Bahkan kalau kita nggak ikut Tuhan Yesus pun masalah tetap ada. Karena masalah itu udah realita yang akan kita alami. Tapi saya merenungkan teman-teman, bahwa emang kita waktu ikut Tuhan, kita terkadang ngalamin hal sulit. Tetapi saya mau bilang, lebih sulit lagi kalau kita nggak ikut Tuhan. Lebih sulit lagi kalau kita nggak jalan sama Tuhan Yesus. Memang waktu kita ikut Tuhan itu nggak mudah. Kita ikut Tuhan Yesus nggak mudah. Tetapi indah, teman-teman semuanya. Ayat 37, lalu mengalami taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tadi kakak udah jelasin. Jadi kita ikut Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, kita juga pasti akan mengalami namanya masalah, namanya tantangan kehidupan. Ayat 38 kakak bacain. Waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman semuanya, ketika kita lagi ngalamin masalah kehidupan, ketika kita lagi ngalamin tantangan kehidupan, seringkali kita meragukan Tuhan, seringkali kita nggak percaya lagi sama Tuhan, seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan mana nih Tuhan? Tuhan peduli nggak sama saya Tuhan? Tuhan kenapa saya harus ngalamin ini Tuhan? Tuhan engkau nggak peduli ya sama saya? Tuhan di mana? Kita marah sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Tuhan nggak peduli sama saya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan di mana Tuhan? Seakan-akan waktu kita lagi ngalamin masalah, kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak peduli sama hidup kita.
Sehingga kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau nggak peduli sama saya, Tuhan. Kenapa saya ngalamin ini, Tuhan? Tetapi kalau kita baca ayat 39 ini merupakan jawaban dari ayat 38. Apakah Tuhan peduli sama murid-murid, sama kita? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman, Tuhan peduli sama hidupmu. Mungkin engkau nggak ngerasa pertolongan Tuhan, engkau nggak ngerasa apa-apa Tuhan, engkau kayak ngalamin hal yang buruk. Tetapi satu hal yang pasti yang saya mau bilang sama teman-teman, bahwa Tuhan peduli sama hidup kita. Tuhan peduli sama setiap yang ada di Zoom ini. Pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Tuhan nggak pernah berjanji bahwa kita nggak akan ada masalah. Tuhan nggak pernah berjanji itu. Tapi Dia berjanji bahwa Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Itu janji Tuhan. Luar biasa, teman-teman. Artinya ketika kita ada dalam masalah bukan berarti Tuhan nggak ada. Tuhan Yesus tetap ada. Buktinya murid-murid waktu lagi ngalamin badai, ada Tuhan Yesus enggak? Kalau kita baca ayat ini, Tuhan Yesus ada, teman-teman. Dan Dia peduli sama murid-muridnya. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan peduli sama hidup kita. Tuhan begitu peduli dengan hidup kita. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman semuanya, Yesus itu lebih besar daripada setiap masalah kehidupan kita. Yesus lebih besar dari setiap pergumulan hidup kita. Mari kita mau percaya sama Tuhan. Mari kita mau tetap percaya sama Tuhan Yesus. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah teman-teman semuanya, ketika kita takut, kita mempertanyakan Tuhan. Ayat 40 ini jawaban dari ketakutan kita. Ayat 40 bilang begini, mungkin kita hari ini lagi ngalamin masalah teman-teman semuanya. Saya percaya kita lagi ngalamin masalah, tantangan kehidupan. Tetapi firman Tuhan hari ini ngomong kepada kita semua. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu nggak percaya? Mengapa nggak percaya? Dalam terjemahan yang lain, dikatakan gini, mengapa kamu nggak percaya sama aku? Teman-teman, percaya sama Tuhan Yesus. Kita nggak akan pernah nyesel percaya sama Tuhan Yesus. Kita kalau percaya sama orang, kita bisa nyesel karena manusia itu berubah-ubah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, teman-teman. Kita nggak akan pernah nyesel kok percaya sama Tuhan Yesus. Yuk kita mau percaya Tuhan Yesus. Tadi saya udah bilang, gimana sih kalau kita nggak dipercaya sama orang? Pasti kita kayak rasa kesel kan? Kita kayak ngerasa nggak dihargain kan? Nah sama dengan Tuhan, kalau kita nggak percaya Tuhan, nggak percaya sama Tuhan Yesus, padahal Dia selalu ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan kayak ngerasa nggak dihargain dong. Mari teman-teman, kita mau percaya, kita mau hargain Tuhan setiap hari. Kita mau percaya Tuhan setiap hari. Kita mau percaya firman-Nya setiap hari. Kita bukan percaya apa kata orang, bukan. Tapi kita mau percaya apa kata firman Tuhan buat hidup kita. Itu percaya sama Tuhan Yesus. Ayat 1 bilang begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Teman-teman, saya mau bilang sekali lagi teman-teman, bahwa Yesus lebih besar dari setiap masalah hidup kita. Yesus lebih besar dari setiap pergumulan hidup kita.
Teman-teman kalau lagi saat ini lagi takut, lagi ngalamin masalah, khawatir, datang kamu sama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada ketenangan. Ada lagu bilang, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Teman-teman, ketenangan kita bukan kalau masalah itu udah nggak ada, teman-teman. Tetapi ketenangan kita kalau kita lagi jalan sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, percaya deh. Pasti ketenangan Tuhan berikan pada kita. Teman-teman, ada sebuah kisah. Jadi, satu waktu ada sirkus, ya. Sirkus dia laki-laki. Nah, satu waktu dia hendak menyeberangi jurang, ya. Menyeberangi jurang, dan situ ada banyak orang. Dan dia menyeberangi jurang itu dengan hanya seutas tali gitu. Lalu dia jalan dari ujung ke ujung jurang itu dan dia bisa. Lalu orang-orang banyak yang di situ tepuk tangan. Wah, kamu hebat. Wah, kamu luar biasa. Lalu si sirkus ini, laki-laki ini dia bilang begini. Nah, sekarang ada nggak yang mau bareng sama saya? Kita lewatin jurang ini. Nah, tiba-tiba orang yang begitu banyak itu diem, hening, nggak ada yang jawab. Tapi tiba-tiba teman-teman, ada satu anak kecil dia bilang begini. Saya mau. Wih, semua orang kaget. Kok dia mau ya? Itu kalau dia mati gimana nih? Aduh, gimana? Nah, tapi anak kecil ya, dia pede-pede aja. Lalu akhirnya dia jalan sama si sirkus ini. Dia melewati jurang itu hingga akhirnya selesai. Lalu orang-orang pada tepuk tangan. Wih, kamu hebat. Kok? Terus orang-orang tanya sama anak kecil ini. Kenapa kok kamu bisa sih nyebrang itu sama itu si tukang sirkus itu? Lalu anak kecil ini bilang begini. Iya, soalnya dia itu papa saya. Makanya saya ini bisa. Nah, teman-teman. Tadi saya udah bilang, teman-teman. Anak kecil ini tenang karena apa? Dia jalan sama papanya. Papanya kan kebetulan sirkus. Papanya bukan sirkus. Dia tenang, dia ngerasa tenang. Meskipun dia lagi ada dalam jurang, meskipun dia tuh lagi jalan di tengah jurang, teman-teman. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Bahwa ketenangan kita itu bukan tentang ada masalah, ketiadaan masalah, teman-teman. Tetapi ketenangan kita itu kalau kita lagi jalan sama Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus, kita tenang, teman-teman semuanya. Makanya teman-teman, apapun keadaan teman-teman hari ini, teman-teman lagi ngalamin pergumulan, lagi masalah, datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu alamat yang tepat. Sekali lagi saya bilang ya, Tuhan Yesus itu alamat yang tepat. Sebelum engkau mau curhat, mungkin engkau mau curhat ya, mau curhat sama orang lain, curhat dulu sama Tuhan. Itu yang pertama, yang terutama. Bilang selalu jadiin Tuhan Yesus jadi terutama dalam hidup kita. Oke, karena hanya Tuhan Yesus sumber pertolongan yang sejati. Dia yang paling mengerti kehidupan kita. Dia yang paling mengerti masalah kehidupan kita, teman-teman semua. Nah, teman-teman semuanya, Kak akan akhiri dengan untuk kesaksian ya. Kesaksian dari kehidupan kakak sendiri. Jadi teman-teman umur 3 tahun, kakak ini udah tinggal di panti asuhan. Dan itu 16 tahun kakak di panti asuhan. Nah, itu 16 tahun kakak di panti asuhan, lalu kakak kuliah sama Obaja, ya. Kakak akhirnya pindah kakak ke Jakarta karena di situ ada asrama di kampus itu, jadi kakak tinggal di asrama. Nah, kakak ini belum pernah pulang ke rumah ke orang tua, kakak belum pernah sama sekali ke orang tua. Nah, waktu kakak kuliah sama Obaja, kakak di asrama kan 2 tahun yang lalu kan sempat ada kejadian COVID ya. Waktu itu COVID masih heboh-hebohnya dan kampus kakak kena. Dan itu ada termasuk kakak di situ. Kalau kakak kena, karena masih heboh-hebohnya kakak takut dong. Kakak bilang sama Tuhan, kakak cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini gimana nih Tuhan?
aduh saya kena nih, kok ntar kalau saya mati gimana nih, aduh Tuhan, masih muda lagi nih Tuhan, aduh Tuhan, mau punya anak nih, mau punya istri nih Tuhan nih, pasti udah mati duluan. Ya kakak berdoa sama Tuhan, tapi kakak mau tetap, Tuhan, saya percaya Tuhan, meskipun saya lagi ngalamin COVID begini, kakak percaya pasti rencana Tuhan itu pasti indah buat hidup kakak. Nah, akhirnya kakak kena COVID, kakak terus habis itu kakak ke Wisma Atlet, sehingga cerita kakak sembuh dari COVID kan. Habis itu kakak mau pulang ke panti asuhan. Kakak telepon dari pihak panti asuhan, kakak bilang, Tante, saya mau pulang ke panti asuhan, Tante, boleh nggak Tante? Lalu pimpinan panti asuhan, si Tante ini, dia bilang begini, oh maaf nggak bisa Hosea, di sini banyak anak-anak kecil, di sini banyak orang, nanti kalau kita kena gimana? Kalau kita kena COVID gimana? Saya secara nggak langsung saya ditolak teman-teman untuk pulang ke panti asuhan, tapi pihak panti asuhan ngambil keputusan dan begini, udah deh Hosea, kalau nggak gini deh Hosea, nanti kami bayarin kamu untuk pulang ke orang tua, nanti uang pesawat kami tanggung, semuanya kami tanggung, kamu pulang ke orang tua ya. Dan akhirnya puji Tuhan, kakak pulang ke orang tua, bisa ketemu sama orang tua, kakak bersyukur banget ya. Dan udah kurang lebih 2 tahun ini kakak sama orang tua, dan itu membuktikan bahwa apapun masalah kehidupan kita, bahwa Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Yang tadinya kakak pas kena COVID, kakak, aduh Tuhan ini gimana Tuhan? Kok saya ngalamin Tuhan? Kakak cuman saat itu kakak cuma bisa percaya sama Tuhan. Dan ternyata benar, ujung-ujungnya rencana Tuhan ternyata indah. Kakak bisa ketemu sama orang tua senang sekali. Kakak bisa ketemu adik kakak. Dan saat ini kita bisa ketemu, ini satu rencana Tuhan yang indah juga buat kita semua ya. Kakak bisa ketemu sama teman-teman yang di Zoom meeting ini, itu rencana Tuhan yang indah juga. Nah, teman-teman, oleh karena itu teman-teman, apapun keadaan hidup kita, yuk kita mari tetap percaya sama Tuhan Yesus. Kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Oke teman-teman, demikianlah firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang peduli sama hidup kami. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami mau percaya sama Engkau Yesus. Kami mau percaya sama Tuhan. Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapak. Hari ini kami hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Apapun masalah kehidupan kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau punya rencana yang indah. Tuhan Yesus peduli sama hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan biar firman-Mu membuat kami semakin mengasihi dan mengenal Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Jawab aja ya. Haleluya, teman-teman semuanya. Sangat luar biasa. Teman saya ini, teman-teman. Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati ya. Mungkin teman-teman yang diberkati, kalau saya boleh kasih reaction love-nya, teman-teman. Boleh kita sama-sama kasih reaction love-nya, teman-teman yang merasa diberkati, oleh firman Tuhan hari ini. Boleh kita sama-sama kasih reaction love-nya. Wah, luar biasa, teman-teman. Banyak banget berterbangan di Zoom meeting ini. Oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh kawan saya ya, meskipun ada beberapa juga yang masuk pertengahan ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, semuanya sedikit cerita teman-teman. Saya kenal saya ini adalah seseorang yang kalau berdoa itu sungguh-sungguh teman-teman. Meskipun anak teologi ya, yang dikira anak yang paling rohani gitu ya, yang namanya berdoa kan kadang kita tuh satu hari itu bisa mungkin
bisa 3 atau 4 kali berdoa teman-teman. Ada kayak ibadah itu udah mau tiap hari tuh pasti bakal ada ibadah gitu. Kayak sampai belum di kuliah juga ada ibadah gitu. Nanti di asrama ada ibadah lagi gitu, bikin anak itu bosan gitu pada bosan. Tapi saya melihat sosok saya ini adalah sosok yang sungguh-sungguh ketika berdoa teman-teman. Saya melihat ketika pagi hari kan ya, pas Biston gitu, Biston kami itu sekitar jam 4-an teman-teman, jam 4 subuh kita udah di aula untuk berdoa. Saya jujur aja teman-teman ya, kalau Biston jam 4 subuh itu tuh ngantuk teman-teman, ngantuk. Bahkan kalau baca Alkitab itu ya bukannya berjalan dengan baik ya, ngebuka Alkitab dengan benar itu nggak bolak-balik terus di itu terus teman, nggak tahu apa yang dibaca karena masih ngantuk sekali teman-teman. Setelah doa setelah baca Alkitab, habis itu kita bakal present worship di situ. Dan saya melihat sosok saya ini, meskipun kadang saya untuk menahan ngantuk itu dengan cara angkat tangan, dengan cara untuk nyanyi teman-teman. Tapi saya lihat sosok saya itu kayak merasa nggak ngantuk sama sekali ketika berdoa di pagi hari. Saya melihat sosok saya itu adalah sosok yang benar-benar sungguh-sungguh, dan bahkan kalau nggak salah kalau saya itu mungkin udah 2 atau 3 kali ya kalau saya sharing di Komsel Levi ya teman-teman ya. Dari saya ada sekitar 55 teman-teman teologi saya satu angkatan, hanya beberapa saja sih yang saya undang gitu untuk masuk untuk sharing untuk teman-teman Komsel Levi ini. Saya ingin percaya ada rencana Tuhan teman-teman, ada rencana Tuhan kalau saya boleh sharing pada hari ini teman-teman. Jadi ya, dia adalah sosok yang benar-benar sungguh-sungguh ketika beribadah teman-teman. Oke, dari pembicaraan tadi teman-teman tentang percaya kepada Tuhan, kita ingin percaya apapun yang menjadi masalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tapi saya ingin membuka mungkin ya ruang pertanyaan teman-teman ya, ruang pertanyaan, ruang kesaksian ya. Pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya kepada hamba sih, kesempatan 2 orang ya teman-teman. Saya ya teman-teman ya, kita langsung boleh ngomong aja, boleh wah luar biasa nih. Oke, mungkin dari Kak Yemi Madwi dulu ya, boleh Kak? Oke, shalom Kak. Shalom ya Kak Aus ya. Diberkati sih tadi sama firman Tuhannya ya. Aku mau nanya ya Kak ya. Kalau aku punya pendapat kayak gini, mungkin nanti Kak Aus ya bisa kasih maksudnya benar apa enggak gitu kan. Berbicara tentang percaya gitu kan. Percaya itu kalau aku pernah dengar kayak gini sih Kak. Percaya itu yang benar itu yaitu percaya dengan sungguh-sungguh, maksudnya dengan apa istilahnya percaya dengan trust gitu kan, bukan sekedar belief seperti yang Kakak tadi cerita kesaksian gitu kan. Dia itu seperti yang tadi kayak di ilustrasi tadi seorang anak yang berani gitu kan. Yang berani dia akhirnya berjalan di jurang dengan pemain sirkusnya gitu. Berarti dia ini benar-benar bukan sekedar percayanya belief gitu, tapi dia benar-benar trust gitu. Dia ada tindakan penyerahan gitu kan. Dia benar-benar mempercayai nih, bukan sekedar percaya sih, mempercayai gitu. Jadi kalau belief itu sekedar yes percaya gitu kan. Tapi belum tentu dia berani mempercayakan gitu kan. Seperti yang kayak di orang seperti anak tadi, dia berani mempercayakan hidupnya kepada tukang sirkus tadi. Dia karena dia tahu dia adalah bapaknya. Nggak mungkin bapaknya itu berbuat jahat gitu kan. Nah, itu kayak gimana, Kak? Dan kedua saya ingin tanya kayak gini kan. Ada beberapa pengajaran juga sih yang berpendapat kayak gini. Kalau kamu percaya, itu pasti kamu akan mendapatkan gitu kan. Kalau kamu percaya, itu mujizat pasti terjadi gitu, Kak. Mungkin enggak. Ketika saya berpikir lebih dalam ya, banyak juga anak Tuhan yang dia tuh sungguh-sungguh sama Tuhan, ikut Tuhan gitu kan. Dia berdoa, tapi ternyata Tuhan itu nggak menjawab seperti yang dia inginkan. Contohnya, ketika dia sakit gitu kan. Ketika ada pengajaran yang bilang kayak gini, kalau kamu percaya kamu pasti sembuh, mujizat terjadi gitu kan. Padahal kan nggak selalu seperti itu kan. Istilahnya kayak gini, yang kita percayai itu bukan pertolongannya, kita percaya itu pribadinya Tuhan, itu baik gitu kan. Seandainya sekalipun Tuhan punya kehendak lain, nggak seperti yang kita inginkan gitu. Bahkan ketika COVID kemarin ya, saya juga sempat kaget, banyak juga anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, yang setia, tapi ya tadi juga kena COVID gitu kan.
dia kurang percaya apa sama Tuhan, dia kurang kurang beriman apa kepada Tuhan gitu. Jadi yang kita percaya itu bukan 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 Tuhan yang pemberi mujizat gitu kan, tapi kita percaya tuh Tuhan itu baik sekalipun sekalipun mungkin, mujizat itu yang kita inginkan nggak terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya Tuhan itu baik dan kehendak kita yang terbaik dalam hidup kita. Gimana menurut Kakak Osea? Thank you ya, God bless. Oke. Tadi saya pengen nanya ya, namanya ya, lupa lagi. Ya pokoknya itu. Ya Mima. Oh iya Mima ya, iya Mima. Yang pertama itu sebenarnya tadi kakak khotbah itu sebenarnya lebih ke trust ya, bukan ke believing, tapi lebih ke trust. Nah, yang kedua itu kadang-kadang ya Mima ya, emang pertolongan Tuhan itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Karena kan kita sering dengar juga nih kayak statement apa yang Tuhan mau itu belum apa yang kita mau itu belum tentu apa yang Tuhan mau gitu. Nah, apa yang kita mau itu belum tentu baik buat kita, tapi apa yang Tuhan mau itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Sekalipun yang terbaik apa yang Tuhan mau itu belum tentu enak buat kita. Belum tentu enak buat kita. Kayak saya tadi kan kena COVID. Padahal saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan, tadi Baju udah ceritain. Tapi saya pun kena COVID gitu. Meskipun saya nggak mau, saya bilang, ada Tuhan ini kenapa nih Tuhan, kenapa saya COVID? Tapi setelah saya jalanin, setelah saya syukurin, ternyata di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Saya bisa ketemu sama orang tua, udah 16 tahun maksudnya 16 tahun nggak pernah pulang ke rumah orang tua. Tapi puji Tuhan lewat COVID saya bisa ketemu orang tua. Sampai saat ini saya bisa sharing di sini. Itu salah satu rencana Tuhan yang indah juga. Kayak gitu mungkin apa namanya? Tadi siapa? Yemima ya? Yemima ya? Ya Yemima. Mungkin kayak gitu ya Yemima. Mungkin kau Baja mau tambahin gimana kau Baja? Oke, haleluya ya. Ya benar sih yang tadi dibilang sama kalau saya ya, apa yang kita inginkan yang menjadi tanggung jawab kita adalah minta kepada Tuhan sih aslinya. Maksudnya kayak kenapa sih Kak harus minta gitu ya, padahal Tuhan udah tahu ya, kadang bilang gitu, kadang orang Kristen bilang gitu. Kenapa sih Kak harus minta, padahal Tuhan udah tahu. Untuk teman-teman yang Tuhan itu bukan berarti kayak kita harus minta kepada Tuhan, tapi Tuhan butuh relasi kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berhubungan kepada Tuhan. Meskipun Tuhan udah tahu teman-teman, tapi kita harus nyadar dong, kita sebagai anak harus nyadar dan kita harus berhubungan jaga pada orang tua. Jangan sampai kayak unculuk-unculuk lu pergi ke orang tua atau ke bapak lu gitu, padahal lu gak pernah komunikasi sama dia, tapi lu tahu-tahu langsung minta aja gitu, minta sepatu atau minta tas gitu. Ya begitupun dengan hubungan kita kepada Tuhan, teman-teman. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita butuh yang namanya hubungan intim kepada Tuhan, butuh yang namanya komunikasi dengan Tuhan. Ya meskipun ya yang kita harapkan itu bahkan tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu. Dan itu pasti bakal, rancangan kita tuh sangat berbeda dengan rancangan Tuhan. Dan saya ingetin teman-teman, yang saya sering lakukan, yang sering saya pergumulan kepada Tuhan, bahkan rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu di luar ekspektasi kita. Bukan berarti minus ya teman-teman dari ekspektasi, tapi lebih dari ekspektasi kita. Yang contoh kita minta 50, Tuhan berikan bisa 80 atau 90 bahkan 100. Jadi meskipun maksudnya mujizat tidak langsung terjadi sekarang ketika kita minta kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan memberikan waktunya. Ketika waktunya terbaik, kairosnya Tuhan terjadi itu bahkan luar biasa teman-teman. Bahkan terkadang saya juga ada pergumulan kayak, aduh aku udah nggak butuh tapi baru Tuhan kasih. Tapi itulah Tuhan teman-teman. Itulah Tuhan. Tuhan mengerti apa yang menjadi segala pergumulan kita. Oke, mungkin cukup ya Kak Yemima ya. Mungkin cukup ya. Saya yakin percaya sangat diberkati ya lewat jawaban dari Kak Osea tadi. Oke, ada Kak Wilson di sini yang sudah bersama-sama dengan kita. Halo Kak Wilson. Oh baca ya, saya mau nanya Kak, saya gini, kan kita kan yakin percaya ya, ada 2 teman kita, itu teman kita kan seperti kayak lea-lea, ya santai lah ya, katanya juga ya percaya tapi cuma, yakin aja, tapi cuma kalau kalau disampaikan, tapi kalau nggak pernah dengerin tuh kayak apa ya, iya iya, tapi
buktinya cuma ngomong doang. Itu sih apa sih Kak Yose ya. Kak aku ini kan lihat dari kedua temanku ini ya, kan meskipun temanku kan agak jauh ya sama saya ya, kan saya kan di ini ya belum ya, saya belum pulang sih. Saya lihat, dari peristiwa mereka berdua ini, satunya temanku perempuan, yang temanku laki-laki. Mereka ini percaya sama Tuhan dua-duanya. Satu lagi, yang disuruh Tuhan percaya iya, tapi ujung-ujungnya ditanya, "Kamu sudah apa saja selesai kebaktian atau apa? Apa kamu udah dengerin firman Tuhan atau belum atau enggak? Udah baca atau belum atau enggak?" Ternyata belum pernah baca, itu yang pertama. Kedua lagi, iya percaya tapi ujung-ujungnya cuma sambil mainan game, pacar-pacaran. Itu sih Kak, harusnya itu coba coba Kakak harusnya coba tanggapan, oh ya, temanku ini yang aku sampaikan tapi kayak aku juga seperti kayak yakin, percaya ke temanku tapi agak susah sih ya Kak ya. Aku juga melihat perbedaan kayak seperti kita lihat ya, contohnya ya, kita contohnya seperti lihat kayak, Oke. aku ambil contohnya ini kayak, apa ya, Daud sama ini, Yunus. Nah, Yunus ini percaya, Yunus ini nggak percaya. Dia datang ke tempat Niniwe, ternyata disuruh diketuaikan ke Niniwe, ternyata nggak percaya. Akhirnya dia ke Tarsis, akhirnya dia datang ke Tarsis, akhirnya dimakaikan paus yang besar, akhirnya dia dilahap, akhirnya digalikan sampai lima hari kan baru diberikan, baru dilepaskan, akhirnya dia datang ke Niniwe. Itu cuma ya itu kayak seperti kayak gambaran lah ya. Oke, Kak, Kak. kalau Musa kan itu kan kayak, seperti kayak contohnya Musa ini kan seperti kayak, "Ayo kamu doa ini bawakan teman-teman kamu," kan datang dari mana itu ya, dari bumi Israel atau enggak bumi bukan Israel, bumi itu dari tempatnya, orang yang itu yang pernah apa ya, dianu sama Firaun itu loh. Itu kan dia kan disuruh kayak, ambilin atau apa gitu, kan Oke, banyak Firaun kan banyak mungkin langsung susah. ke poinnya aja Kak Wilson. Tadi saya sudah nangkap Kak Wilson tentang Oh, bagaimana dua teman Kakak ya yang bisa iya dikatakan iya, percaya Tuhan tapi tidak melakukan betul firman Tuhan gitu ya Kak Wilson ya. betul. Ya, itu Oke, aja Kak, terima itu kasih aja. Kak Wilson buat pertanyaannya ya. Saya percaya kalau saya bisa menjawabnya langsung ya Kak. Oke. Jadi tadi udah dijelasin sama Yemima ya. Jadi percaya itu ternyata itu harus ada tindakan juga. Kalau kita percaya firman Tuhan, ya kita harus lakukan firman Tuhan juga gitu. Itu nggak bisa dipisahin gitu. Nah, kita jangan teman-teman, maksudnya tadi siapa ya namanya? Pak Baja? Tadi siapa? Wilson, Wilson ya, Wilson. Jangan Kak, sampai Kak. ya Wilson. Emang kan kita manusia emang nggak ada yang sempurna ya. Emang ada orang-orang yang Kristen percaya Tuhan tapi dia nggak ngelakuin firman Tuhan. Berarti dia sebenarnya belum percaya sepenuhnya sama Tuhan. Nah, yang menurut saya nih ya, Kak Wilson itu harus maksudnya fokusnya itu sama pribadi Tuhan Yesus. Dia itu orang yang paling sempurna. Dia itu benar-benar pribadi yang benar-benar yang pribadi yang benar-benar percaya yang paling sempurna. Kita harus ladenin Yesus karena Yesus bukan cuma ngomong doang tapi dia lakuin gitu. Ya, sehingga kita nggak goyah gitu. Kalau kita tolak ukurnya teman kita atau gini, dia teman saya percaya tapi dia nggak ngelakuin firman Tuhan, kita bisa jadi lemah iman kita. Tapi kalau kita fokus kita sama Tuhan Yesus, ya, maka iman kita ini selalu dibangun, Kak Wilson. Itu ya. Mungkin Kak Baja ada tambahan nggak? Ya kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, baik. Terima kasih kalau saya ya. Yang penting yang jadi bagian kita adalah mengingatkan ya ketika ada teman kita yang tidak melakukan firman Tuhan, teman-teman ya. Kita nggak boleh menghakimi, kita tidak boleh ngomong di belakangnya, tapi kita boleh mengingatkan. Oh, kamu tuh salah loh, kamu tuh harusnya kayak gini, kayak gini. Itu yang perlu kita ingatkan ya, teman-teman ya. Itu kayak main game ya, banyak sekali loh di ibadah youth ya. Ketika lagi ibadah youth, lagi firman Tuhan, banyak yang mabar di belakang ya. Saya lihat ada beberapa dan yang penting kita tegur aja teman-teman. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, baik ya, karena tadi saya memberikan hanya 2 kesempatan ya teman-teman. Terima kasih buat Kak Wilson yang sudah
berkesempatan, dan tadi juga Kak Yemima. Jadi untuk Kak Ardi dan Kak siapa tadi, Kak Asa yang ingin bertanya, mungkin boleh langsung aja DM Instagram Kak saya ya, Kak saya. Mungkin boleh dikasih namanya, username-nya Kak saya di kolom chat, agar nanti boleh langsung bertanya aja kepada Kak saya ya teman-teman ya, karena waktu juga mulai berjalan teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita akan masuk di dalam sesi dokumentasi teman-teman semua. Kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi. Boleh dipersiapkan teman-teman untuk kita buka kameranya. Ada 24 yang tergabung di Zoom meeting ini, ada 24 orang. Boleh kita sama-sama buka kameranya. Kita akan sama-sama ambil dokumentasi kita. Apakah Kak Geri bisa ambil? Kak Ger, bisa kan? Bisa. Oke, kita tunggu dulu teman-teman semuanya untuk buka kameranya ya teman-teman ya. Sebentar saja teman-teman ya. Walaupun tadi ada mungkin lagi ada ambil kerjaan, ataupun tadi sambil di motor mungkin, ataupun sambil mandi ya jangan ya teman-teman ya. Ataupun teman-teman baru pulang kerja ya teman-teman. Wah luar biasa ya. Saya melihat di sini wajah-wajah sukacita yang dipenuhi kasih karunia ya. Haleluya. Teman-teman semuanya, kita akan ambil dokumentasi. Boleh Kak Geri, saya silakan. Oke, semuanya kamera dong. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ikut pembicara dong. Mungkin kasih reaction love ya. Gaya teman-teman. pembicara. Boleh kita sama-sama kasih reaction love-nya. Satu, 2, 3. Oke. Oke, luar biasa. Thank you banget Kak Geri udah ambil dokumentasi kita pada hari ini. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya, teman-teman ya. Nanti setelah doa syafaat kita bakal doa penutup. Doa syafaat akan didoakan yang berdoa, yang bertugas ada Kak Yohana yang ambil doa syafaat hari ini. Setelah doa syafaat itu kita bakal doa penutup. Setelah doa penutup kita akan mendengarkan pengumuman teman-teman ya. Sebelum doa syafaat kita akan masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan kepada Kak Ical. Oke teman-teman semuanya, pada saat ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan lewat pujian Jangan Pernah Menyerah. Mari kita katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah.
Kepada pendoa syafaat disilakan. Oke, terima kasih Kak Ical dan terima kasih buat pembicara kita yaitu Kak Hosea. Sorry teman-teman, saya izin on off cam dan minta maaf kalau suara saya sebentar pas doa agak aneh soalnya lagi kurang enak badan. Mohon maaf tapi tidak menghilangkan rasa sukacita malam ini ya guys. Oke, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, dan pada malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul melalui via Zoom Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan kami juga berdoa buat pembicara kami, yaitu Kak Hosea Tuhan, yang sudah memberikan ruang waktu Tuhan untuk membawa sharing Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Berkati pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh Kak Hosea Tuhan. Tuhan selalu berkati pelayanannya dimanapun dia berada Bapak, agar Kak Hosea bisa menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Bapak kami juga berdoa buat Kak Ical Tuhan sebagai WL Tuhan dan multimedia Kak Geri, bahkan MC, Kak Obaja, dan pendoa saya sendiri Bapak. Berkati apapun tugas-tugas mereka yang mereka kerjakan dalam masa kuliah, bahkan yang bersekolah Bapak. Tuhan selalu berkati agar setiap apapun usaha yang mereka kerjakan, Tuhan selalu berkati agar dimanapun mereka berada Bapak, pelayanan online maupun offline Tuhan selalu bisa berdampak bagi orang sekitar kami, Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat para admin Levi Tuhan, dari leadernya Tuhan, dan para admin-adminnya lain, Bapak. Berkati apapun kegiatan-kegiatan yang mereka susun, Bapak, agar kegiatan-kegiatan mereka susun bisa berjalan dan lancar, Tuhan, dengan seturut dan kehendak-Mu saja, Bapak. Kami juga berdoa buat anggota Levi Generation Bapak. Kami tidak tahu anggota Levi Generation, mungkin ada yang sakit, bahkan ada yang sengaja Bapak. Kami berdoa buat yang sakit Bapak. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi Bapak, yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit Bapak. Yang di rumah sakit Bapak, berkati buat perawat-perawat yang merawat mereka Bapak, agar mereka bisa pulih, bisa sembuh Bapak, agar mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan yang di rumah sakit Tuhan, yang ada di rumah Bapak, berkati mereka obat-obatan, bahkan orang tua yang merawat mereka Bapak, agar mereka bisa sembuh dan mereka juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu saja Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat anggota-anggota Levi yang sengaja Bapak yang tidak join Tuhan, yang sengaja Tuhan ketuk hati mereka Bapak, agar minggu-minggu depannya Bapak mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami dan bisa bersekutu dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia kami. Tuhan lindungi bangsa Indonesia kami ini Bapak, agar bangsa Indonesia kami terhindar dari beberapa virus lainnya Bapak yang kami tidak ketahui nanti, tapi kami percaya Tuhan akan selalu melindungi bangsa Indonesia ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat komunitas online yang ada di Indonesia sekarang Bapak. Tuhan berkati mereka agar mereka bisa menjadi komunitas yang berdampak bagi anak-anak muda Bapak yang di luar sana, mungkin yang mulai jauh dari Tuhan, dan dengan mereka bergabung di komunitas ini Bapak, mereka juga bisa berubah dan mereka bisa
mengenal Tuhan lebih lagi Bapak melalui komunitas ini, agar komunitas online yang ada di Indonesia ini bisa menjadi dampak dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat anak muda yang di luar sana, yang jauh dari Tuhan, Bapak, Tuhan ketuk hati mereka, agar mereka bisa mengenal Tuhan lebih lagi, Bapak. Mungkin di luar sana mereka ada yang sudah pergaulan bebas, Bapak. Bapak ketuk hati mereka agar mereka terhindar dari pergaulan bebas dan mereka bisa bertobat, Bapak, agar mereka bisa bersekutu dengan kami dan mereka bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, Bapak, inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, kembali saya serahkan kepada Kak Hosea. Oke, ini mungkin kita langsung doa tutup ya, Pak ya, atau langsung doa tutup ya? Oke. Ya, Kak. Mari kita bersatu doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat hari ini ya Bapa, buat kasih-Mu ya Bapa, buat firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa, buat kami ada di hadirat-Mu, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Apapun keadaan kami, hari ini kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau Tuhan yang peduli dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan Yesus melindungi kami semua malam hari ini, semua ada perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami selalu bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ambil bagian pelayanan di dalam Komsel hari ini. Thank you so much, worship leader ya, dan yang lainnya, Kak Geri sebagai multimedia dan Yohanes sebagai doa. Thank you teman-teman semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita leave di Zoom meeting ini, kita akan mendengarkan pengumuman hari ini. Oke, thank you Kak Geri. Oke, belum kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Pengumuman Komsel Lebih Generation Rabu tanggal 19 November tahun 2022. Next. Saya ucapkan terima kasih buat hambanya Kak Hosea Rizky Lomban sebagai speaker kita hari ini yang luar biasa. Saya yakin percaya kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Hosea. Teman-teman, kita akan ucapin saya thank you, ucapin terima kasih Kak Hosea, Tuhan memberkati. Hitungan ketiga ya teman-teman ya. Ini kan tunggu Bapak. Oke, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Kak Hosea. Hari ini ulang tahunku. Oke, haleluya. Oke, baik ya teman-teman ya. Saya ingin percaya kita sama-sama diberkati. Oke, boleh di next. Oke, saya ucapkan terima kasih juga buat hamba-hambanya yang melayani hari ini sebagai MC, sebagai WL, sebagai pendoa, dan sebagai media pada hari ini. Thank you banget ya teman-teman semuanya, meskipun mendadak ya teman-teman ya. Bisa yakin dan percaya teman-teman semuanya ikhlas ya teman-teman melayani hari ini untuk Tuhan. Haleluya. Oke, boleh next. Oke, welcome home bagi teman-teman yang baru hadir ya. Tapi kemungkinan sih kayaknya udah ini ya member lama ya teman ya. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung di komunitas ini boleh scan ya teman-teman ya, atau isi linknya sama aja bit.ly/lebihgeneration 2022 teman-teman. Saya welcome teman-teman yang baru bergabung. Boleh next. Oke, baik teman-teman ya. Kami masih membuka open volunteer bagi teman-teman yang ingin menjadi worship leader
di komunitas ini, dan teman-teman yang ingin jadi pendoa ataupun multimedia, bahkan ingin jadi MC ataupun preacher teman-teman sebagai sharing firman Tuhan, boleh banget ya untuk hubungi saya, mungkin teman-teman di WhatsApp, dan mungkin boleh juga di Instagram kami @LiveVisionRation. Boleh di next. Oke, jadwal ibadah kami teman-teman, ada ibadah komsel setiap hari Rabu ya teman-teman, setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Mending kalau saya mungkin sekarang udah jam 10 ya Kak, 10 lebih ya. Jam 21 waktu Indonesia Tengah, iya bener ya, Tengah, dan 22 waktu Indonesia Timur via Zoom meeting. Dan ada juga worship night teman-temannya setiap hari Sabtu. Cuma ini tentatif ya teman-teman ya, kalaupun ada bakal diinfokan di grup ataupun di Instagram kami. Boleh di next. Instagram kami, sosial media kami mempunyai Instagram dan TikTok kami @LiveVisionRation _ ya teman-teman ya, dan TikToknya juga @LiveVisionRation _ ya teman-teman ya. Yang belum follow boleh kita sama-sama follow ya teman-teman ya, agar kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Oke, mungkin tidak ada lagi pengumuman hari ini teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kak Jose ya yang sudah melayani hari ini, dan teman-teman yang sudah melayani, Kak Ical, Kak Geri, Kak Yohana, dan yang lainnya. Saya yakin dan percaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan, oleh hari ini, dan teman-teman juga yang sudah yang sudah bergabung ya teman-teman. Ada Kak Satrida di sini, halo Kak Satrida, ada Kak Mona Lisa, ada Kak Ian, ada Kak Yoram, so thank you, Kak Santi, Kak Wilson, Kak Kiki, Kak Wiser, thank you banget yang sambil ngerjain tugas selalu ya. Ada Kak Ardi dan semua tim yang mungkin udah keluar duluan ya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman ya, Tuhan Yesus berkati. Salam semuanya, God bless.